Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpah ruahkan kepada kita rahmat, hidayah dan inayahnya, serta masih melimpahkan rezeki kesehatan sehingga tidak kurang satu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diberikan hikmah kenabian sehingga beliau berkenan menuntun kita umatnya dari zaman jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni agama Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini temanya sebaiknya gimana? Sebaiknya makam itu di semen, di beton, atau ya dirapikan saja gitu, atau tanpa harus ada di semen atau di beton, apalagi di marmer gitu ya. Baik, izinkan Bapak juga mau bercerita, kita flashback sedikit, cerita tentang ketika Rasulullah sedang berjalan-jalan dengan para sahabat, lantas pas nyampe di pemakaman ada dua makam yang sedang disiksa penghuninya itu, di dalamnya itu, dan hanya Rasulullah saja yang bisa mengetahui, mendengar itu, karena seandainya para sahabat sanggup mendengar pun pasti nggak sanggup kan gitu. Bisa mendengar pun pasti nggak sanggup. Lantas beliau kan ngambil pelepah daun kurma, dibelahnya jadi dua bagian, lantas ditancapkan di masing-masing kuburan itu. Lantas beliau berkata, selama pelepah daun kurma ini masih basah, maka penghuni kubur ini untuk sementara siksanya ditangguhkan. Konon menurut riwayatnya mah ya, di dalam kubur ini yang satu adalah pelaku namimah ya, provokator lah gitu, adu domba, tukang adu domba gitu. Yang satunya tidak bersuci lantas langsung melaksanakan sholat gitu. Hati-hati itu untuk dua hal itu ya. Baik, terus bagaimana dengan di Indonesia? Subhanallah, alhamdulillah, kita hidup di Indonesia itu kan tanahnya gemah ripah loh, jinawi gitu ya. Jangankan rerumputan gitu ya, tongkat kayu aja kita lempar itu bisa jadi tanaman gitu. Ya, setuju ya, Indonesia gemah ripah loh, jinawi, tanahnya subur gitu. Itu adalah sebuah anugerah, berkah dari Allah, bahwa harus kita syukuri, benar-benar kita syukuri. Kan beda dengan di Arab waktu zamannya Rasulullah. Di sana kan tanahnya tandus gitu ya, bebatuan, padang pasir itu, yang tumbuhan itu hanya beberapa ini aja, item aja yang bisa hidup, bisa bertahan hidup. Terus apa hubungannya? Kan aneh gitu ya, Babit, aneh. Di sini tanahnya subur, tanahnya sangat bagus untuk penghidupan tumbuh-tumbuhan gitu. Tapi
ironinya adalah makam-makam di Indonesia ya, di daerah Babe lah, bukan di Indonesia. Mungkin Babe kan belum pernah keliling desa gitu. Jadi kita bicara yang diketahui Babe aja ya. Di sekitaran Babe itu ya banyak yang di semen gitu ya, di bata, di semen, atau mungkin ya ada yang di beton kali ya. Atau yang lebih gengsi lagi di marmer gitu. Aduh, miris sekali yang gitu. Sedangkan contoh dari Rasulullah itu aja, beliau menancapkan belahan pelepah daun kurma. Karena apa? Konon setiap tumbuhan itu yang selama dia masih hijau itu ya, masih seger itu masih ada ruhnya gitu kan. Nah, ruhnya itu masih berzikir kepada Allah gitu. Konon ceritanya seperti itu. Jadi kan ironis sekali di Indonesia itu, udah tanahnya subur malah giliran makam malah di semen. Sedangkan di Rasulullah itu di sana tanahnya tandus malah ditancepin pelepah daun kurma agar ada manfaatnya buat si ahli kubur itu di dalam kubur itu gitu ya. Babe ini satu ketika Babe pernah ini ya naik sepeda gitu, muter sepedahan sore-sore gitu. Kalau tidak salah ingat itu 2 pekan sebelum puasa gitu. Babe lewat sebuah kampung, nah luar biasanya itu ya, miris gitu Babe itu. Waduh, di makam itu rumputnya itu hampir seluruhnya itu kering gitu, kering semua. Apa habis disemprot sesuatu atau ini nggak tahu lah Babe itu, tapi itu kasihan sekali gitu ya. Aduh Gusti Allah gitu. Sedangkan Rasulullah contohnya adalah memberikan tanaman di makam ini, malah tanamannya yang mau dihabiskan. Kalau mau merapikan, oke lah merapikan biar nggak terlihat angker atau seram gitu ya, ya dirapikan saja, tapi jangan sampai mematikan tumbuhan itu. Karena sesuai cerita tadi itu, kisah riwayat dari Rasulullah tadi itu, bahwa selama pelepah daun kurma ini masih basah, maka si mayit akan ditangguhkan siksanya gitu. Nah, di Indonesia kan udah tumbuh dengan sendirinya gitu ya, tumbuh dengan karunia Allah gitu kan. Tapi malah pengen dibersihin kan, pengen dimatiin. Ada malah yang sudah dibata, sudah di semen, di beton sekalian kan gitu. Kan ini miris sekali gitu loh. Eman. Ya kalau apa ya, Mas, wong udah contohnya Rasulullah itu aja udah ada, kenapa kok malah di Indonesia malah dimatiin gitu kan, malah dicangkulin di ini. Kalau mau dirapiin nggak apa-apa, dirapiin, yang penting jangan sampai ngebunuh kan gitu. Kalau ya cukup mungkin nisan buat penanda aja, penanda nama siapa gitu, biar nanti kalau ziarah nggak ketuker gitu. Itu lebih bagusnya seperti itu. Jadi apa ya, ironi sekali gitu, di Indonesia yang tanahnya subur, yang tongkat kayu dilempar aja langsung jadi tumbuhan. Beda dengan tanah di Arab, sebuah anugerah, sebuah karunia dari Allah. Yes, berkat ruh dari tumbuh-tumbuhan itu, kata Rasulullah, dapat menangguhkan siksa kubur gitu kan. Itu riwayat, bukan Babe yang bilang, itu Rasulullah sendiri yang bilang gitu. Jadi kalau mau ngerapihin, dirapihin dah, nggak apa-apa dah, dirapihin. Kalau bisa jangan sampai disemen, kan kasihan nanti tumbuhan nggak bisa tumbuh di situ, di makam orang yang kita sayangi gitu, orang tua kita, ibu bapak kita gitu. Sudahlah cukup gitu kan, kita doakan gitu, jangan kalau bisa gitu. Ini himbauan dari Babe aja, karena kalau contoh dari Rasulullah kan malah nggak ada yang di semen, nggak ada yang di itu kan. Jadi
Ya, terus kenapa kok banyak yang nyemen, banyak yang bata gitu ya? Mungkin itu apa gitu ya. Entahlah itu, tapi juga kurang tahu gitu. Sedangkan sedangkan kalau ada tumbuhan di atas makam orang tua kita itu kan bisa menangguhkan gitu. Bukan Babe yang bilang, bukan Babe yang bilang, tapi Rasulullah yang bilang. Babe kira cukup untuk pertemuan kali ini ya. Semoga tetap menjadi bahan renungan, semoga ada manfaatnya. Babe tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.